Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizil ghafar, wa usalli wa usallimu ala nuril anwar, wasiril asror, watil yagir agyar, wa miftahi babil yasar, Sayyidina Muhammadinil Muhtar, wa alihil abhar, wa ashabihil akhyar, adadani amilahi wa ifdoli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'at, dan sampailah kepada kita umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sahabat Hisnu yang Allah berkahi, orang Islam tidak akan terlepas dari 3 pokok ajaran Islam. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Apa itu ihsan? Kalau disederhanakan, ihsan itu adalah rasa. Ihsan itu adalah rasa. Kita sering mendengarkan ceramah di TV ataupun ceramah di majelis taklim. Ustadz selalu bilang, "Pak, kalau Bapak nyuruh ibadah, nyuruh sholat kepada anak Bapak, harus dibarengi sama Bapak. Jangan sampai Bapak menyuruh anak sholat ke masjid, Bapak malah enak nonton Persib di rumah." Nah, mungkin Bapak belum mempunyai rasa. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita merasa ibadah kepada Allah? Umur kita udah ada yang 40, ada yang 50, bahkan ada yang 60 sampai 70. Sudahkah kita merasa ibadah kepada Allah? Jawabannya mungkin belum. Buktinya, ketika kita gagal panen, kita marah-marah. Ketika kita usaha lagi turun, ketika kita bisnis lagi turun, lalu kita kecewa. Ketika kita berdoa kepada Allah, lalu belum diijabah, maka kita protes kepada Allah, merasa bahwa hidup ini tidak adil, merasa bahwa kehidupan ini kurang beruntung, bahwa merasa kehidupan ini lebih sulit dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Nah, oleh karena itu, yang pertama dikutip oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya, yaitu min alamatil i'timadi alal amali nuksonur rojai inda wujudi zalali. Sebahagian dari ciri bersandarnya manusia kepada amal, yaitu turunnya pengharapan kepada Allah. Akhirnya kecewa. Ya Allah,
saya sudah sholat subuh 40 hari. Tapi ya Allah, kenapa usaha saya kok masih sepi? Bahkan saya tiap subuh membaca surat Waqiah. Belum ya Allah, belum pernah kelewat. Lalu saya melaksanakan sholat duha. Malam saya bangun melaksanakan sholat tahajud. Tapi kenapa ya Allah hidup saya begini dan begini, tidak ada perubahan? Nah, mungkin karena kita belum merasa ibadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita bersandar kepada selain Allah, maka siap-siap kehidupan kita banyak kecewa. Karena Allah itu maha cemburu. Cemburu ketika melihat hambanya bersandar selain kepadanya. Nah, kalau kita sekarang bersandar kepada tihang, lalu tihang itu rubuh, maka kita pun akan rubuh. Kalau kita bersandar kepada orang kaya, lalu orang kaya itu jatuh miskin, maka kita pun akan ikut miskin. Kalau kita bersandar kepada orang yang mempunyai pangkat, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai jabatan, setelah mereka lengser, setelah mereka beres dari kekuasaan, beres dari jabatannya, lalu bereslah juga kehidupan kita. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, Allah tidak pernah akan rubuh. Kalau kita bersandar kepada Allah, Allah tidak akan kurang kekayaannya. Kalau kita bersandar kepada Allah, Allah tidak pernah akan kurang kekuasaannya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, dengan seluruh konsekuensinya, tidak ada Tuhan yang hak yang memberikan pertolongan kecuali Allah. Hadirin sahabat Hisnu TV yang Allah berkahi. Oleh karena itu, janganlah kita terjebak oleh sebuah amal. Kita bisa beramal bukan berarti itu oleh kekuatan kita, tetapi kita bisa beramal itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang muadzin melantunkan adzan Allahu Akbar, maka kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin melantunkan asyhadu alla ilaha illallah, kita menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Ketika muadzin melantunkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi ketika muadzin melantunkan hayya 'alas shalah, maka kita menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tatkala Allah menyuruh kepada kita, marilah laksanakan sholat, tapi kita menjawab, ya Rob, tidak ada daya, tidak ada upaya untuk melaksanakan sholat kecuali dengan pertolonganmu ya Rob. Jadikanlah ibadah itu sebagai satu kerinduan, jangan dijadikan beban. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang suci ini, kita sucikan kembali niat kita, dan kita terus belajar menata hati, meniti jalan ilahi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita, berkah hidup kita, berkah rumah tangga kita, berkah usaha kita, berkah ilmu kita, berkah ibadah kita, dan berkah seluruh aktivitas kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Hudma sopa wada makadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.